Hujan rintik-rintik di luar jendela menciptakan irama yang menenangkan. Angin malam masuk melalui celah jendela yang setengah terbuka, menyentuh lembut wajah Wulan yang duduk di kursi roda di tepi ranjang. Matanya yang teduh menatap ke arah pintu kamar yang baru saja terbuka pelan. "Masuk, Nando," ucap Wulan dengan suara lembut. Nando melangkah masuk, mengenakan kaos tipis yang sedikit basah karena keringat. Dada bidangnya naik turun pelan, napasnya terdengar berat. Dia baru saja selesai memperbaiki atap yang bocor di belakang rumah. "Mama belum tidur?" tanya Nando sambil menghampiri Wulan. Tatapannya hangat, tapi di balik matanya ada sesuatu yang sulit diartikan. Wulan tersenyum tipis. "Belum, aku susah tidur akhir-akhir ini." Nando berjongkok di depan Wulan, menatapnya lekat-lekat. "Apa karena kaki mama yang sakit?" Wulan menunduk, jemarinya yang kurus bermain di atas pegangan kursi roda. "Bukan, mungkin karena aku merasa kesepian." Nando terdiam. Wulan adalah ibu tiri yang dinikahi ayahnya 2 tahun lalu, setelah ibunya meninggal. Hubungan mereka awalnya biasa saja, tapi setelah Wulan mengalami kecelakaan dan lumpuh, Nando yang akhirnya merawatnya setiap hari. Nando menatap wajah Wulan. Perempuan itu masih sangat cantik, usianya mungkin baru pertengahan 30-an. Kulitnya putih bersih, rambut panjangnya yang hitam, tergerai indah di bahu. "Mama nggak pernah sendirian, aku selalu di sini," bisik Nando. Wulan mengangkat wajahnya, menatap Nando dengan tatapan yang dalam. "Tapi aku merasa kosong, bahkan ketika kamu ada di sini." Nando menelan ludah. Tangannya terangkat, hampir menyentuh pipi Wulan, tapi ia urungkan. Dadanya berdebar keras. "Kalau mama merasa kosong aku bisa jadi tempat mama bersandar," ucap Nando lirih. Wulan menatap Nando lekat-lekat, lalu bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil. "Kamu tahu, Nando, sejak aku lumpuh, aku sering merasa tak berharga." Nando berdiri, lalu duduk di tepi ranjang, sejajar dengan Wulan. Tangan besarnya menyentuh tangan Wulan yang dingin. "Jangan pernah bilang begitu, Ma. Mama itu cantik, baik, dan aku..." Wulan mengangkat alis, menatap Nando dalam-dalam. "Dan kamu apa, Nando?" Nando menatap bibir Wulan yang merah muda, begitu menggoda. Hatinya bergetar, akal sehatnya berteriak untuk menjauh, tapi tubuhnya tetap di sana. "Aku nggak tahu gimana ngomongnya, Ma," bisik Nando. Wulan tersenyum lembut, jemarinya menyentuh pipi Nando, membuat pria muda itu terkejut. "Kamu tahu, Nando," bisik Wulan, "aku sering membayangkan kalau kamu bukan anak tiriku." Nafas Nando tercekat, tangannya gemetar saat Wulan mengusap pipinya. "Mama, kamu pikir Mama nggak pernah memperhatikan kamu selama ini?" Lanjut Wulan, suaranya bergetar di antara desir hujan di luar. Nando memejamkan mata, mencoba menenangkan degup jantungnya yang terasa menghantam dinding dada. Aku nggak tahu harus ngomong apa." "Jangan ngomong apa-apa," bisik Wulan. Tiba-tiba Wulan menarik tangan Nando, menaruhnya di atas pahanya yang tertutup selimut tipis. Nando membuka mata, napasnya memburu. "Mama." "Sst, jangan panggil aku Mama," bisik Wulan. Tatapan matanya menyala-nyala di bawah cahaya lampu kamar yang temaram. Nando terdiam. Hatinya berkecamuk hebat, tapi tubuhnya tak mampu bergerak. Perlahan, Wulan menarik tangan Nando ke pipinya, lalu menutup matanya. Hujan di luar semakin deras, menciptakan suara gemuruh yang menyelimuti keheningan kamar. Nando menunduk, bibirnya hampir menyentuh dahi Wulan, ketika tiba-tiba suara ketukan terdengar dari pintu kamar. "Nando, kamu di dalam?" Suara itu milik ayahnya. Nando dan Wulan sama-sama terkejut. Nando segera menarik tangannya dari pipi Wulan, wajahnya memerah dan napasnya memburu. "Nando!" Suara ayahnya terdengar lagi, lebih keras kali ini.
Nando berdiri dengan gugup, melirik Wulan yang masih duduk di kursi roda dengan tatapan tenang. "Buka pintunya," bisik Wulan pelan. Nando berjalan ke arah pintu, membuka kenop dengan tangan gemetar. Pintu terbuka, menampilkan sosok ayahnya yang berdiri di depan kamar dengan wajah serius. "Kamu ngapain di sini?" tanya sang ayah dengan suara datar. Mama nggak bisa tidur, jadi aku nemenin sebentar," jawab Nando dengan suara tercekat. Sang ayah menatap Nando sebentar, lalu mengalihkan pandangannya ke Wulan. "Kamu baik-baik saja?" Wulan tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja." Nando hanya membantuku mengambil selimut. Tatapan ayah Nando melunak. "Baiklah, kalau kamu butuh sesuatu, panggil aku." Setelah mengatakan itu, sang ayah berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Nando yang masih berdiri kaku di depan pintu. Nando menghela napas panjang sebelum menutup pintu kembali. Saat Nando berbalik, Wulan sedang menatapnya dengan senyum tipis yang sulit diartikan. "Kamu gugup?" tanya Wulan. Nando mengusap lehernya yang terasa panas. "Ya, aku hampir ketahuan." Wulan terkekeh pelan. "Tapi kamu nggak benar-benar melakukan apa-apa kan?" Tatapan Nando terarah pada Wulan yang kini menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi roda. Rambut hitamnya terurai, menambah kesan menggoda di balik cahaya lampu kamar yang redup. "Ya, tapi aku hampir..." Nando tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Wulan mengangkat dagunya, menatap Nando dengan pandangan yang menusuk. "Hampir apa?" Nando menatap Wulan lekat-lekat. Dadanya terasa sesak, tangannya terkepal di samping tubuhnya. "Aku nggak tahu. Aku bingung," gumam Nando. Wulan mengulurkan tangannya ke arah Nando. "Mendekatlah." Nando melangkah pelan, mendekat ke arah Wulan yang masih tersenyum tipis. Saat Nando berdiri di hadapannya, Wulan meraih tangan Nando dan meletakkannya di atas pahanya. "Nando," suara Wulan terdengar pelan dan bergetar. "Kamu takut?" Nando menggeleng pelan. "Aku nggak tahu ini benar atau salah." Wulan mengusap punggung tangan Nando dengan lembut. "Kalau kamu takut, kamu boleh pergi. Aku nggak akan marah." Nando tidak bergeming. Tatapan matanya terkunci pada bibir Wulan yang sedikit terbuka. Ia merasakan detak jantungnya berpacu kencang. "Aku nggak bisa pergi," bisik Nando. Wulan menarik tangan Nando ke pipinya, menutup matanya. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Nando membungkuk perlahan, wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajah Wulan. Nafas mereka beradu di udara. "Mama." "Sssst." Wulan membuka matanya dan menatap Nando dengan intens. "Jangan panggil aku Mama." Nando terdiam. Tangannya yang gemetar kini menyentuh pipi Wulan. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka lebar. "Nando, Mama Wulan, ada apa ini?" Suara ayah Nando terdengar keras, membuat mereka berdua terkejut dan saling menjauh. Nando dan Wulan sama-sama terkejut. Wulan segera menarik tangannya dari pipi Nando, sementara Nando berdiri kaku dengan wajah pucat. "Ayah." Nando berusaha membuka suara, tapi kata-katanya terhenti saat melihat tatapan tajam dari sang ayah. Ayah Nando melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan keras. Napasnya terdengar berat, matanya menyipit menatap ke arah Nando dan Wulan. "Ada apa ini?" tanya sang ayah dengan nada dingin. Wulan berusaha tersenyum tipis, meski napasnya terdengar tidak beraturan. "Aku hanya merasa sedikit tidak enak badan, jadi Nando membantuku." Tatapan sang ayah beralih ke Nando. "Membantu? Aku melihat kalian begitu dekat." Nando merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia tahu ayahnya bukan pria yang mudah dibohongi. "Ayah, aku hanya..." "Keluar." Nando menatap ayahnya, ragu-ragu. "Tapi, yah, keluar," bentak ayahnya. Dengan langkah berat, Nando berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia sempat melirik Wulan yang menatapnya dengan tatapan lembut,
namun penuh arti. Begitu Nando keluar dan menutup pintu, sang ayah mendekati Wulan. "Kamu pikir aku nggak lihat apa yang terjadi?" tanya sang ayah dengan suara dingin. Wulan menatap suaminya dengan tatapan tenang. "Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Kamu pikir aku bodoh?" Wulan menghela napas panjang. "Aku hanya merasa kesepian." "Kesepian?" Sang ayah menyipitkan mata. "Dan kamu pikir kamu bisa mengusir kesepianmu dengan anakku?" Wulan menatap suaminya tanpa rasa takut. "Mungkin kalau kamu lebih sering di rumah, aku tidak akan merasa seperti ini." Tatapan sang ayah mengeras. "Jangan main-main dengan aku, Wulan." "Aku tidak bermain-main." Sang ayah terdiam, wajahnya merah menahan amarah, tapi Wulan tetap terlihat tenang. "Kamu tahu apa akibatnya kalau aku tahu kamu mencoba sesuatu dengan Nando?" ancam sang ayah. Wulan tersenyum tipis. "Apa kamu akan menceraikan aku?" Sang ayah terdiam, matanya menajam, seolah mencoba membaca pikiran Wulan. "Kamu tidak akan menceraikan aku," lanjut Wulan dengan suara lembut. "Karena kamu tahu kalau kamu menceraikan aku, kamu akan kehilangan segalanya." Sang ayah mengepalkan tangannya. "Jangan bermain api, Wulan." Wulan menatap suaminya dengan tatapan penuh kemenangan. "Aku tidak bermain api, tapi kalau kamu membiarkan aku terus kesepian, mungkin aku akan mencari kehangatan di tempat lain." Sang ayah menatap Wulan dengan tajam, tapi Wulan hanya tersenyum tenang. "Sekarang, kalau kamu sudah selesai bicara, aku ingin istirahat," ucap Wulan pelan. Sang ayah berdiri diam selama beberapa detik sebelum akhirnya berbalik dan berjalan keluar dari kamar, membanting pintu dengan keras. Begitu sang ayah pergi, Wulan menarik napas panjang. Tangannya terangkat menyentuh pipinya sendiri, bekas sentuhan tangan Nando masih terasa di sana. Tiba-tiba pintu kamar terbuka kembali. Nando berdiri di sana. "Mama," bisiknya. Wulan tersenyum tipis. "Aku pikir kamu sudah pergi." "Aku nggak bisa pergi." Nando melangkah masuk, menutup pintu dengan pelan. "Kamu nggak takut?" tanya Wulan. Nando menggeleng pelan, lalu mendekat ke arah Wulan. "Kalau aku takut, aku nggak akan datang kembali," ucap Nando lirih. Wulan menatap Nando dengan sorot mata yang penuh arti. Jemarinya terangkat, menyentuh tangan Nando yang kini berada di pipinya. "Kalau begitu, jangan pergi lagi," bisik Wulan. Nando menunduk, wajahnya semakin dekat dengan Wulan. Saat bibir mereka hampir bersentuhan, suara ketukan terdengar lagi dari pintu. "Nando, kamu di dalam?" Suara itu milik ayahnya. Nando dan Wulan membeku di tempat. Nando melirik ke arah pintu, lalu kembali menatap Wulan yang terlihat tenang meski napasnya terdengar tidak beraturan. "Nando, buka pintunya." Suara ayahnya terdengar keras dan tegas. Nando menelan ludah. Tangannya gemetar di samping tubuhnya. Tapi Wulan tiba-tiba menyentuh tangan Nando, membuatnya menoleh. "Tenang," bisik Wulan. "Jangan panik." "Tapi kalau ayah tahu kita..." "Shh, dia nggak akan tahu apa-apa kalau kamu tetap tenang." Nando menatap Wulan dengan ragu, tapi saat Wulan menggenggam tangannya lebih erat, ketegangan di dadanya perlahan mereda. "Buka pintunya, Nando." Dengan langkah berat, Nando berjalan ke arah pintu dan membukanya perlahan. Ayahnya berdiri di sana dengan tatapan curiga. "Kamu ngapain di sini lagi?" tanya sang ayah dengan nada keras. Aku ambil gelas mama, tadi jatuh ke lantai," jawab Nando gugup. Sang ayah melangkah masuk. Matanya menyapu seluruh ruangan. Wulan masih duduk di kursi roda dengan ekspresi tenang, tapi senyum tipis di bibirnya masih terlihat jelas. "Apa yang kalian bicarakan tadi?" "Tidak ada," jawab Wulan lembut. "Aku hanya minta Nando membantuku mengambil gelas." Sang ayah menatap Nando lekat-lekat. "Benar begitu?" Nando mengangguk cepat. "Ya, ya." Sang ayah terdiam sejenak, lalu berjalan mendekati Wulan.
Ia menunduk, mencium dahi Wulan dengan lembut. "Kamu harus istirahat, jangan terlalu merepotkan Nando," ucap sang ayah dengan nada lembut, tapi tersirat ketegasan di balik kata-katanya. Wulan tersenyum kecil. "Aku tidak merepotkan siapapun." Sang ayah berdiri tegak, lalu menatap Nando. "Kamu sudah selesai di sini, pergi tidur." Nando ragu sejenak, tapi akhirnya ia mengangguk. Saat berbalik dan hendak keluar dari kamar, Wulan tiba-tiba memanggilnya. "Nando." Nando berbalik, menatap Wulan yang tersenyum penuh arti. "Terima kasih sudah membantu Mama." Nando menatap Wulan dengan tatapan yang sulit diartikan. Jantungnya berdebar keras. "Selamat malam, Ma," ucap Nando pelan. "Selamat malam," jawab Wulan. Nando keluar dari kamar, menutup pintu dengan pelan. Sang ayah masih berdiri di tempatnya, menatap Wulan dengan tatapan curiga. "Kamu, kenapa kelihatan berbeda?" tanya sang ayah. Wulan tertawa kecil. "Aku hanya merasa lebih baik sekarang." Sang ayah menyipitkan matanya. "Jangan main-main, Wulan." Wulan menatap suaminya dengan senyum tipis yang menggoda. "Aku tidak bermain-main, Mas." Sang ayah menghela napas berat, lalu berbalik menuju pintu. "Tidurlah, aku nggak mau lihat kamu sakit lagi." Saat sang ayah pergi, Wulan menarik napas panjang, matanya mengarah ke pintu yang baru saja ditutup. Tak lama, pintu itu kembali terbuka pelan. Nando muncul di ambang pintu. "Mama," bisik Nando. Wulan menatap Nando dengan tatapan lembut. Ia mengulurkan tangannya. "Nando, kemarilah." Nando menutup pintu di belakangnya dan melangkah masuk. "Aku nggak bisa pergi," ucap Nando lirih. Wulan tersenyum kecil, jemarinya menyentuh tangan Nando, menariknya mendekat. "Kamu tahu, kamu nggak perlu pergi." Nando berlutut di depan Wulan. Tangannya menggenggam tangan Wulan dengan erat. "Mama, aku takut." Wulan menunduk, bibirnya hampir menyentuh telinga Nando. "Takut apa? Kalau ayah tahu?" Wulan menatap Nando dalam-dalam. "Dia nggak akan tahu selama kamu tetap di sisiku." Nando menutup matanya. Tubuhnya gemetar di bawah sentuhan Wulan yang lembut. "Mama." "Shh." Wulan menempelkan jarinya ke bibir Nando. Ketegangan di kamar terasa kental. Di luar, hujan mulai turun kembali, menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Saat Nando membuka matanya, Wulan sudah begitu dekat. Bibir mereka hampir bersentuhan ketika ketukan di pintu terdengar lagi. "Nando, kamu masih di dalam?" Suara ayahnya terdengar jelas dari balik pintu. Nando dan Wulan saling menatap dengan panik. Wulan menggenggam tangan Nando dengan erat, matanya yang tajam berkilat di bawah cahaya lampu kamar. "Nando, buka pintunya." Suara ayahnya terdengar keras dari balik pintu. Nando menghela napas berat, berusaha mengatur detak jantungnya yang berpacu kencang. "Apa yang harus aku lakukan?" bisik Nando. Wulan tersenyum tipis. "Tenang saja, aku yang akan menghadapinya." Nando berdiri, tapi Wulan masih memegang tangannya. "Kamu yakin?" Wulan menatap Nando dengan intens. "Aku selalu yakin." "Nando." Dengan berat hati, Nando melepaskan tangan Wulan dan berjalan ke arah pintu. Sebelum membuka pintu, ia menoleh ke belakang, menatap Wulan yang masih tersenyum penuh arti. Saat Nando membuka pintu, ayahnya berdiri di ambang pintu dengan wajah serius. "Kamu ngapain di sini lagi?" Aku tadi lihat Mama kelihatan nggak enak badan, jadi aku..." Sang ayah menyipitkan matanya. "Aku udah bilang, jangan ganggu Mama Wulan." Wulan tiba-tiba menyela. "Dia nggak menggangguku." Sang ayah melirik ke arah Wulan yang tetap duduk di kursi roda dengan ekspresi tenang. "Aku malah merasa lebih nyaman kalau Nando ada di sini," lanjut Wulan. Sang ayah menatap Wulan lekat-lekat, lalu matanya beralih pada Nando. "Kamu keluar sekarang." "Ayah, tapi..." "Keluar Nando," bentaknya.
Nando menatap Wulan dengan ragu, tapi Wulan mengangguk pelan, memberi isyarat agar Nando menuruti ayahnya. Dengan berat hati, Nando keluar dari kamar. Tapi sebelum pintu tertutup sepenuhnya, Nando sempat melihat Wulan menatapnya dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Saat pintu tertutup, Wulan dan sang ayah saling bertatapan dalam suasana yang dingin. "Kamu pikir aku nggak tahu apa yang sedang terjadi?" tanya sang ayah dingin. Wulan tersenyum samar. "Apa yang kamu maksud?" "Aku lihat cara kalian saling menatap." "Dan? Kamu tahu ini salah, Wulan?" Wulan menatap suaminya dengan tatapan menantang. "Kalau aku merasa kesepian, salahkah kalau aku mencari kenyamanan? Kenyamanan dari anakku sendiri?" Wulan tersenyum miring. "Kalau kamu nggak bisa memberikannya, kenapa tidak?" Sang ayah menegang, rahangnya mengeras, tangannya mengepal. "Kamu jangan main-main, Wulan." "Aku nggak main-main." Wulan mendongak, menatap suaminya penuh percaya diri. "Kamu tahu aku bukan tipe yang main-main." Sang ayah bernafas berat, mencoba meredam emosi yang bergolak di dadanya. "Aku nggak mau lihat dia di sini lagi." Wulan tersenyum kecil. "Kalau dia yang datang padaku, apa aku harus menolaknya?" Sang ayah menatap Wulan dengan tatapan tajam. "Aku akan pastikan itu nggak terjadi." Setelah mengatakan itu, sang ayah berbalik dan melangkah keluar dari kamar, membanting pintu dengan keras. Begitu sang ayah pergi, Wulan menutup matanya dan menarik napas panjang. Pintu kamar terbuka pelan. Wulan membuka matanya dan melihat Nando berdiri di ambang pintu. "Nando!" "Aku nggak bisa pergi," bisik Nando. Wulan tersenyum lembut. "Kamu nggak perlu pergi." Nando melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. "Kamu nggak takut?" tanya Wulan. "Aku takut," jawab Nando lirih. "Tapi aku lebih takut kehilangan Mama." Wulan menatap Nando dalam-dalam. Tangannya terangkat, menyentuh wajah Nando dengan lembut. "Nando, kamu tahu ini salah kan?" bisik Wulan. Nando menutup matanya dan mengangguk pelan. "Aku tahu, tapi aku nggak bisa berhenti." Wulan menarik Nando ke dalam pelukannya, jemarinya membelai rambut Nando dengan lembut. "Kamu nggak perlu berhenti," bisik Wulan. Nando menunduk, wajahnya begitu dekat dengan wajah Wulan. Saat bibir mereka hampir bersentuhan, tiba-tiba ponsel Wulan berbunyi. Wulan membuka matanya, menatap Nando dengan tatapan bingung. Nando mundur perlahan, sementara Wulan mengambil ponselnya dari meja samping. Nama yang tertera di layar membuat Wulan tertegun. Nama suaminya. Wulan menatap Nando dengan tatapan khawatir. "Apa yang harus aku lakukan?" bisik Wulan. Nando menatap Wulan dalam-dalam, matanya penuh keraguan dan ketegangan. Ponsel terus bergetar di tangan Wulan. "Kita ketahuan?" bisik Nando. Wulan menggeleng pelan. "Belum, tapi mungkin sebentar lagi." Ponsel berhenti bergetar. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekat ke arah kamar. "Nando, kamu masih di dalam?" Wulan dan Nando membeku di tempat. Suara langkah kaki di luar kamar terdengar semakin dekat. "Nando!" bisik Wulan dengan napas terputus. Nando berdiri, matanya menatap pintu dengan tegang. "Mama, kalau ayah tahu kita..." "Dia nggak boleh tahu." Wulan menarik tangan Nando, mendudukkannya kembali di samping kursi rodanya. Suara ketukan di pintu terdengar. "Nando, kamu masih di dalam?" Nando menatap Wulan dengan cemas. "Jawab," bisik Wulan. Nando menarik napas panjang. "Iya ya, aku di dalam." "Aku mau bicara sama kamu." Nando menelan ludah. Wulan menggenggam tangannya dengan erat. "Buka pintunya." Suara ayahnya terdengar tegas. Nando berdiri dan berjalan ke pintu dengan tangan gemetar. Saat membuka pintu, ayahnya berdiri di sana dengan tatapan tajam. "Kamu ngapain lama banget di dalam?" tanya ayahnya. Nando melirik sekilas ke arah Wulan yang tetap duduk di kursi roda, tersenyum tipis.
tadi bantu Mama. Sang ayah melangkah masuk, matanya menyapu ruangan. Bantu apa? Saya minta tolong diambilkan buku, jawab Wulan cepat. Sang ayah memandang Wulan dengan tatapan curiga. Buku apa? Wulan tersenyum. Buku lama, nggak penting. Ayah Nando menatap mereka berdua dengan tatapan tajam. Nando, keluar. Aku mau bicara sama Wulan. Nando menatap Wulan dengan ragu. Wulan mengangguk pelan. Pergilah Nando. Nando berjalan ke pintu dengan berat hati. Tapi sebelum keluar, ia sempat berbisik. Mama. Wulan menatap Nando dengan penuh arti. Aku nggak apa-apa, pergilah. Nando keluar dan menutup pintu perlahan. Tapi alih-alih pergi, Nando menempelkan telinganya di pintu, mencoba mendengar percakapan di dalam. Aku tahu ada sesuatu di antara kalian. Suara ayahnya terdengar dingin. Kamu bicara apa? Jawab Wulan, terdengar santai. Kamu pikir aku nggak tahu tatapan kalian? Tatapan apa? Kalian pikir aku ini bodoh? Suara ayahnya mulai meninggi. Aku rasa kamu cuma terlalu curiga, balas Wulan. Nada suaranya tetap datar. Suara derap kaki terdengar mendekat. Aku nggak mau Nando sering-sering di sini, jaga jarak dengannya. Dan kalau aku nggak mau? Wulan menatap suaminya dengan tatapan tajam. Sang ayah mengepalkan tangannya. Kamu tahu konsekuensinya. Wulan tersenyum tipis. Apa kamu akan menceraikanku? Sang ayah terdiam, rahangnya mengeras. Kamu nggak akan berani. Suara derap kaki terdengar mundur. Beberapa detik kemudian, pintu kamar terbuka dan sang ayah keluar. Nando segera menjauh dari pintu, berpura-pura berjalan ke arah tangga. Nando, panggil sang ayah. Nando berbalik, wajahnya tegang. Jangan masuk ke kamar Mama lagi kalau aku nggak ada di rumah, mengerti? Nando mengangguk pelan. Iya ya. Sang ayah menatap Nando dengan tatapan dingin sebelum berbalik dan berjalan pergi. Begitu sang ayah hilang dari pandangan, Nando kembali ke depan pintu kamar Wulan dan mengetuk pelan. Mama. Pintu terbuka perlahan. Wulan menatap Nando dari balik pintu dengan senyum misterius. Kamu nggak nurut ya, bisik Wulan. Nando menatap Wulan penuh keraguan. Aku nggak bisa jauh dari Mama. Wulan membuka pintu lebih lebar, lalu menarik tangan Nando. Masuk. Nando melangkah masuk. Wulan menutup pintu dan menguncinya. Ayah akan curiga, bisik Nando. Wulan menatap Nando dalam-dalam. Dia nggak akan tahu kalau kamu nggak ketahuan. Nando berdiri kaku di tengah kamar, sementara Wulan mendekatinya. Tangan Wulan menyentuh pipi Nando, membuat napas Nando tercekat. Mama, ini salah, bisik Nando. Wulan tersenyum. Kalau kamu tahu ini salah, kenapa kamu nggak pergi? Nando terdiam. Tatapan mereka bertemu, penuh ketegangan. Kamu nggak bisa pergi kan? Bisik Wulan. Nando menggeleng pelan. Kalau begitu, Wulan menarik Nando ke pelukannya. Diamlah di sini. Nando menutup matanya, tubuhnya menegang dalam dekapan Wulan. Mama. Shh. Wulan menempelkan jarinya ke bibir Nando. Saat itu suara langkah kaki terdengar di luar kamar. Nando. Suara ayahnya terdengar dari balik pintu. Nando dan Wulan saling menatap dengan tegang. Aku tahu kamu di dalam, buka pintunya. Nando dan Wulan saling menatap dengan napas memburu. Suara ketukan di pintu semakin keras. Nando! Suara ayahnya terdengar tajam. Nando menatap Wulan dengan panik. Mama, aku harus keluar. Jangan, bisik Wulan. Tapi, Wulan menarik tangan Nando, memaksanya tetap di tempat. Diam saja, dia nggak akan berani masuk. Nando menelan ludah, tubuhnya tegang. Nando! Wulan tersenyum tipis, lalu berteriak. Dia sedang membantuku. Suasana menjadi hening. Nando bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Langkah kaki terdengar menjauh. Nando menatap Wulan dengan bingung. Kenapa ayah nggak masuk? Wulan tertawa kecil. Dia tahu kalau dia masuk,
Dia nggak akan suka dengan apa yang akan dia lihat. Nando mundur selangkah. Mama, aku nggak bisa terus kayak gini. Wulan mendekat, jemarinya menyentuh pipi Nando. Kamu bisa, kamu cuma takut. Tentu saja aku takut kalau ayah tahu kita. Wulan menempelkan jarinya ke bibir Nando. Dia nggak akan tahu kalau kamu nggak memberitahunya. Nando memejamkan matanya, mencoba menenangkan diri. Tapi, ini salah Mama. Wulan menatap Nando dengan sorot mata penuh arti. Lalu kenapa kamu nggak bisa berhenti? Nando terdiam, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Kamu tahu kenapa? Bisik Wulan. Nando membuka matanya, menatap Wulan yang berdiri begitu dekat dengannya. Nafas Wulan terasa hangat di kulitnya. Mama, kalau kamu mau berhenti, aku nggak akan memaksa, bisik Wulan. Tapi kalau kamu masih ingin aku, Wulan mendekat, tubuhnya hampir menyentuh tubuh Nando. Aku di sini. Nando menghela napas berat. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Wulan tersenyum. Ikuti saja nalurimu. Tiba-tiba ponsel Wulan bergetar di meja. Wulan melirik sekilas ke layar. Nama suaminya kembali muncul di layar. Nando melangkah mundur. Mama, ayah terus menelepon. Biarkan saja. Tapi kalau dia curiga, Wulan menghela napas, lalu mengangkat ponsel itu dan menerima panggilan. Ya? Kenapa Nando masih di dalam kamar? Wulan melirik Nando dengan senyum samar. Aku sudah bilang dia sedang membantuku. Sudah selesai kan? Belum. Keluar sekarang. Wulan tertawa kecil. Kalau kamu mau aku keluar, datanglah ke kamar dan jemput aku sendiri. Terdengar suara napas berat di ujung telepon. Wulan, jangan main-main. Aku nggak main-main. Klik. Wulan menutup panggilan dan menatap Nando dengan tatapan penuh arti.